Dan inilah video viral banjir bandang yang melanda wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Ade tampak menggendong anaknya yang masih dalam balutan kain putih dengan kesedihan yang tak dapat dibendung menuju liang lahat. Di sana ia mengumandangkan azan di telinga jenazah sang putri dengan suara yang bergetar melantun, membuat para pelayat yang turut hadir ikut merasakan duka mendalam. Jika penjual es di Magelang mendapat berkah, di lain kisah kabar duka menyelimuti keluarga komedian dan penyanyi Ade Djigo. Sang istri Iren Maya Aurida mengalami keguguran calon anak perempuan mereka di usia kandungan yang sudah mencapai 7 bulan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Ditemui di kediamannya kemarin, Ade pun terlihat menangis sesegukan di samping jenazah janin calon buah hati yang ia langsung beri nama Kurotu Airjana. Pria yang kerap mengenakan ikat kepala itu sampai berkali-kali menyeka air mata. Suasana penuh haru juga begitu terasa saat prosesi pemakaman. Ade tampak menggendong anaknya yang masih dalam balutan kain putih dengan kesedihan yang tak dapat dibendung menuju liang lahat. Di sana ia mengumandangkan azan di telinga jenazah sang putri dengan suara yang bergetar melantun, membuat para pelayat yang turut hadir ikut merasakan duka mendalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan, dan lihat cuaca pagi diguyur hujan sampai pada zuhur masih diguyur, dan alhamdulillah pukul 1:30 tadi, jam 2 kurang, kita sama-sama menyaksikan pemakaman anak saya, Kurotu Airjana. Mudah-mudahan ini pertanda Allah meridhoinya. Iya, dia pesan ke saya nanti prosesi apapun video call ya, gitu. Di rumah mandi nggak kuat. Pada saat dimandikan jenazah Ratu bilang videoin aja. Dikafankan demikian juga. Bahkan sampai tadi sempat masuk makam saya video call, dia bilang nggak usah di video aja. Ya saya yakin dia bukan karena nggak mau melihat ya, tapi lebih kesedih ya. Karena kan operasi, terus dokter gantian, dokter obginnya ganti dengan dokter anestesi. Dokter obgin langsung bilang, "Mas, udah bisa ditinggal kok, jenazahnya bisa langsung dimakamkan." Dia juga mau ikut tadinya, cuman kan nggak bisa, pasca operasi itu nggak bisa bangun 2 jam, 3 jam. Menurut Ade Djigo, sebelumnya sang istri sempat mengeluhkan adanya kontraksi yang berlangsung selama 3 hari terakhir. Mereka pun mengira itu hanyalah kontraksi palsu yang sering terjadi pada usia kehamilan 7 bulan. Namun saat dilakukan pemeriksaan secara 4 dimensi, tidak ditemukan detak jantung janin mereka. Dokter menyimpulkan bahwa calon anak perempuan Ade dan Iren telah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Ade menjelaskan bahwa ada 2 kemungkinan penyebab meninggalnya buah hati.
Di antaranya infeksi toksoplasma yang diduga karena mereka memelihara kucing. Dokter juga mendiagnosa adanya tali pusar yang melilit leher janin sebanyak 2 kali. Lantas apa pandangan dokter kandungan terkait penyebab meninggalnya janin? Saya kira ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada toksoplasma ya, yang karena virus dari kucing itu ya, karena kan kita piara kucing. Tapi itu hasilnya nanti setelah beberapa hari. Semalam dicek lab sama cek darahnya belum ada hasil. Tapi tadi pas operasi kelihatan lehernya kejirat tali pusar. Ya, semalam itu sebenarnya bukan karena keluhan istri, tapi jadwalnya konsul untuk usia kandungan 7 bulan. Jadwalnya check up. Tapi karena Allah, semalam dokter membuat kita panik juga. Dia tanya, terakhir bergerak kapan? Terakhir dia kontraksi kapan? Istri mungkin juga panik karena pertanyaan itu. Dia lupa kapan dia merasakan kontraksi, kapan dia ada gerakan gitu. Tapi setelah diinget-inget, memang kontraksi palsu itu ada di usia 7 bulan itu. Tapi yang jelas setelah konsul sama dokter, diskusi bahwa itu bukan kontraksi palsu, tapi melainkan respon tubuh yang sudah tahu di dalamnya sudah tidak bernyawa. Kalau dokter prediksinya lebih dari 3 hari. Cuman kontraksi itu adalah sebenarnya kode dia minta keluar. Jadi toksoplasma gondii atau toksoplasma itu sebetulnya bukan virus, itu parasit ya. Dan dia itu ditularkan melalui spora, yang kebetulan sporanya sendiri disebarkan oleh kucing begitu, terutama kucing liar ya yang nggak punya rumah begitu. Infeksi toksoplasma cenderungnya itu bukan membuat cacat pada bayi, tetapi menimbulkan infeksi pada bayinya begitu, menimbulkan infeksi toksoplasma kongenital. Jadi pas lahir bayinya sudah terinfeksi toksoplasma begitu. Makanya semua ibu hamil tuh nggak boleh kontak sama kucing. Jadi kalau misalnya memang ibu hamil di rumahnya ada kucing, itu harus dipisah, atau kucingnya kalau perlu diungsikan aja begitu. Kepergian sang putri tentu meninggalkan kesedihan mendalam di hati Ade Jigo dan keluarga. Apalagi rencananya pada tanggal 6 Desember 2024 mendatang, mereka akan mengadakan syukuran 7 bulanan. Ade pun menceritakan firasat yang ia dan Iren rasakan saat menjalani pemeriksaan USG memperlihatkan sang putri melambaikan tangan. Awalnya mereka mengira itu hanya pergerakan atau sapaan biasa. Tetapi kini Ade dan Iren menyadari bahwa momen tersebut mungkin adalah tanda salam perpisahan. Mereka juga sempat merasa tak nafsu makan seminggu sebelum kejadian, seolah menjadi sebuah firasat lain yang terasa menguatkan. Tangannya tuh, dedek tuh nak. Tangannya gimana tangannya? Tangannya gimana? Seminggu ke belakang tuh saya sama istri nggak nafsu makan. Saya ngeliat nasi tuh kayak mual gitu. Pokoknya nggak nafsu makan aja. Tumben gitu, nggak biasanya. Terus saya pikir ini ngidam karena baby kan gitu. Ternyata ya salah satunya yaitu karena dede udah nggak ada. Mungkin dia juga merasakan ini loh rasanya di dalam nih pengen keluar gitu. Kalau nggak salah usia 6 bulan pas kita 4D bulan lalu itu dia melambaikan tangan gini, gerak. Sesuatu lah gitu ya. Iya, cuman kami nggak mengerti kalau itu kode kali dia mau pergi kali ya. Tapi kita seneng dia merespon gitu. Di balik kesedihan yang ia rasakan, Ade Jigo mengaku bahwa dirinya ikhlas menerima takdir dari Sang Pencipta. Meski begitu, sebagai manusia biasa pasti merasakan kesedihan, terutama Iren yang sebelumnya sudah pernah 2 kali mengalami kehilangan calon buah hati. Karena itulah, rencana syukuran 7 bulan sang putri yang batal digelar akan dirubah menjadi tahlilan bersama anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Ya berat ya, karena 3 anak saya laki semua dan istri saya juga punya keinginan untuk punya keturunan anak perempuan, dan Allah kasih, Allah titipkan walaupun cuma sebentar, insya Allah
ya kita harus kuat, kita harus bisa. Dan istri ini udah mengalami keguguran 2 kali. Keguguran 2 kali, pertama orang nyebutnya hamil anggur ya, tidak berkembang, keguguran. Terus kemarin sudah bentuk janin, usia 4 bulan. Itu yang kedua, keguguran. Nah sekarang 7 bulan, udah berbentuk baby. Jadi ya mungkin dia punya trauma yang luar biasa. Jadwal kita tanggal 6 Desember ini ada jadwal 7 bulanan anak saya ini. Cuma karena memang beliau sudah pulang, jadi kita rubah konsepnya tahlilan 3 hari ke depan di panti asuhan. Menepikan duka Ade Jigo, duka yang berbeda juga menerpa warga atas banjir bandang yang menghantam sejumlah desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu kemarin. Banjir bandang dipicu meluapnya Sungai Cikaso karena debit air sungai yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir ini. Akibatnya puluhan rumah khususnya di Kampung Parungsea, Desa Ciruk Luhur, Kecamatan Sagaranten terendam banjir, sementara sejumlah mobil hanyut diterjang derasnya air. Selain banjir bandang, hujan deras yang selama 3 hari ini berturut-turut mengguyur wilayah Sukabumi dan sekitarnya juga menyebabkan tanah longsor di sejumlah titik. Dan inilah video viral banjir bandang yang melanda wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Terjadi kecelakaan tuh, kena waronya. Untuk kronologis dari peristiwa ini, kejadian banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi itu disebabkan oleh hujan menerus yang sudah terjadi dari hari sebelumnya, sehingga ini akumulasi dari debit air di hulu kemudian menyebabkan luapan dari air di beberapa sungai termasuk Sungai Cimandiri dan sungai-sungai lainnya. Sementara 103 KK yang terdampak dalam laporan sementara yang disampaikan oleh BPBD. Ada 1 orang meninggal dunia akibat longsor atas nama Emah 50 tahun. Itu kita depan mata aja ngelihat pohon yang kayaknya masih rindang aja deg-degan lagi musim seperti ini. Aku sih berharap baik itu Pemprov atau mungkin Pemkot bisa lebih aware, seharusnya mungkin sebelum terjadi atau sebelum datangnya musim hujan, apalagi kan ekstrim sekarang angin ya. Di Desa Cijangkar, tanah longsor menghantam sejumlah rumah yang mengakibatkan 1 rumah rusak parah tertimbun material longsor. Sementara di Kecamatan Simpenan dan Ceger Bitung, tanah longsor yang terjadi mirisnya justru harus menelan korban jiwa. Kabarnya seorang anak di Kecamatan Simpenan tewas setelah rumahnya tertimpa material longsoran. Sementara seorang lansia bernama Emah, warga Desa Karangjaya, Kecamatan Geger Bitung, masih dalam pencarian. Sementara di tengah duka yang terus memayungi, momen dramatis saat evakuasi korban banjir pun tersaji miris. Utamanya saat warga dan tim penolong bahu-membahu menandu jenazah melintasi banjir di jalur Bojong Lopang, Cimerang. Suara tangis dari keluarga dan kerabat korban membuat suasana kian mengharu biru. Momen yang tak kalah dramatis juga hadir saat tim penolong mengevakuasi para korban di Puskesmas Pelabuhan Ratu yang terendam banjir hingga 1,5 meter.
rumah itu kan kita ruang. Ini jangan Oh, kena dok. tuh, power berat mah tuh kayaknya tuh losor. Kan nyetar power. Ayo, Yang namanya kejadian yang kita nggak pernah tahu ya, tapi yang pasti kita selalu berlindung pada Tuhan dan mudah-mudahan saudara kita yang kena bencana bisa cepat berlalu. Mirisnya lagi, bukan hanya wilayah Sukabumi dan sekitarnya yang dihantam bencana. Hujan deras yang juga tercurah di daerah Cianjur mengakibatkan tanah longsor yang meluluh lantakan rumah warga di Desa Talaga Sari, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Sementara jalan amblas terjadi di sejumlah titik di sepanjang jalur provinsi menuju Cianjur Selatan. Ya, semoga korban yang di Cianjur bisa lekas pulih dan kota Cianjurnya juga bisa lebih pulih lagi nanti ke depannya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan lah pokoknya.